Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivi Fikrotul Uma, NIM 03 kelas A dari Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura. Saya di sini ingin menyampaikan apa yang dimaksud dengan PMH, perbuatan melawan hukum. Hal ini bertujuan untuk memenuhi tugas hukum perikatan dari Bapak Dr. Luki Davira Nugroho SHMH. Langsung saja menuju pengertian PMH. PMH, perbuatan melawan hukum di Indonesia secara normatif selalu merujuk pada ketentuan pasal 1365 KUH Perdata. Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang bersalah menimbulkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Pasal 1365 tersebut biasanya dikaitkan dengan pasal 1371 ayat 1 KUH Perdata yang berbunyi penyebab luka atau cacatnya suatu badan atau anggota badan dengan sengaja atau kurang hati-hati memberikan hak kepada si korban untuk selain penggantian biaya pemulihan menuntut ganti kerugian yang disebabkan oleh luka cacat tersebut. Maksud dari pernyataan tersebut yaitu bahwa dengan perbuatan melawan hukum diartikan suatu perbuatan atau kealpaan yang atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan baik dengan kesusilaan baik pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda. Sedang barang siapa karena salahnya sebagai akibat dari perbuatan itu telah mendatangkan kerugian bagi orang lain, berkewajiban membayar ganti kerugian. Lanjut, unsur-unsur PMH, perbuatan melawan hukum. Yang pertama, adanya suatu perbuatan. Yang kedua, perbuatan tersebut melawan hukum. Yang ketiga, adanya kesalahan dari pihak pelaku. Yang keempat, adanya kerugian bagi korban. Dan kelima, adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Penjelasan dari unsur-unsur PMH. Yang pertama, adanya perbuatan atau bisa disebut dengan deed. Perbuatan dalam arti perbuatan melawan hukum meliputi perbuatan positif yang dalam bahasa Belanda daad pada pasal 1365 dan perbuatan negatif yang dalam bahasa Belanda yaitu nalatigheid, kelalaian atau onvoorzichtigheid, kurang hati-hati seperti ditentukan dalam pasal 1366 KUH Perdata. Adanya suatu perbuatan, yaitu suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh perbuatan si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan di sini dimaksudkan baik berbuat sesuatu secara aktif maupun tidak berbuat sesuatu dalam arti pasif. Misalnya tidak berbuat sesuatu padahal ia berkewajiban untuk membantunya. Kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku karena ada juga kewajiban yang timbul dari kontrak. Karena itu, terhadap perbuatan melawan hukum tidak ada unsur persetujuan atau kata sepakat dan tidak ada juga unsur kausa yang diperbolehkan sebagaimana yang terdapat dalam kontrak. Dengan demikian, pasal 1365 itu untuk orang yang betul-betul berbuat, sedangkan pasal 1366 itu untuk orang yang tidak berbuat. Pelanggaran kedua pasal ini mempunyai akibat hukum yang sama, yaitu mengganti kerugian. Lanjut, yang kedua, melawan hukum, onrechtmatig. Sejak tahun 1890, para pengarang atau penulis hukum menganut paham yang luas tentang pengertian melawan hukum. Sedangkan dunia pengadilan, Mahkamah Agung,
masih menganut paham yang sempit. Hal ini dapat diketahui dari putusan Mahkamah Agung Belanda Hoogstraat sebelum tahun 1919 yang merumuskan perbuatan melawan hukum itu sebagai suatu perbuatan yang melanggar hak orang lain atau jika orang berbuat bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri. Perbuatan yang melawan hukum yaitu suatu perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri yang telah diatur dalam undang-undang. Dalam rumusan ini harus diperhatikan hak dan kewajiban hukum berdasarkan undang-undang. Jadi perbuatan itu harus melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri yang diberikan oleh undang-undang. Dengan demikian, melanggar hukum sama dengan melanggar undang-undang. Lanjut, yang ketiga yaitu kesalahan. Kesalahan dalam pasal 1365 itu mengandung semua gradasi dari kesalahan dalam arti sengaja sampai pada kesalahan dalam arti yang seringan-ringannya. Syarat kesalahan ini dapat diukur secara yang pertama objektif, yang kedua subjektif. Objektif yaitu dengan dibuktikan bahwa dalam keadaan seperti itu manusia yang normal dapat menduga kemungkinan akan timbulnya akibat dan kemungkinan ini akan mencegah manusia yang baik untuk berbuat atau tidak berbuat. Sedangkan subjektif yaitu dengan dibuktikan bahwa apakah si pembuat berdasarkan keahlian yang ia miliki dapat menduga akan akibat dari perbuatannya. Selain itu, orang yang melakukan perbuatan melawan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Karena orang yang tidak tahu apa yang ia lakukan tidak wajib membayar ganti rugi. Lanjut, yang keempat yaitu kerugian. Kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa 1. Kerugian material dan 2. Kerugian imaterial. Kerugian material, di mana kerugian material dapat terdiri dari kerugian yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh. Jadi pada umumnya diterima bahwa si pembuat perbuatan melawan hukum harus mengganti kerugian tidak hanya untuk kerugian yang nyata-nyata diderita, juga keuntungan yang seharusnya diperoleh. Kerugian imaterial, di mana perbuatan melawan hukum pun dapat menimbulkan kerugian yang bersifat imaterial seperti ketakutan, sakit, dan kehilangan kesenangan hidup. Untuk menentukan luasnya kerugian yang harus diganti, umumnya harus dilakukan dengan menilai kerugian tersebut. Untuk itu, pada asasnya yang dirugikan harus sedapat mungkin ditempatkan dalam keadaan seperti keadaan jika terjadi perbuatan melawan hukum. Pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi tidak hanya kerugian yang telah ia derita pada waktu diajukan tuntutan, akan tetapi juga apa yang ia akan derita pada waktu yang akan datang. Dalam pasal 1243 sampai dengan 1248 KUH Perdata diatur secara terperinci tentang ganti kerugian akibat wan prestasi. Kerugian akibat wan prestasi itu meliputi 3 unsur, yaitu biaya, kerugian yang sungguh-sungguh diderita, dan keuntungan yang diharapkan. Dengan demikian, kerugian dalam perbuatan melawan hukum juga meliputi 3 unsur tersebut. Demikian juga ukuran yang dipakai yaitu uang. Dan yang kelima yaitu hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Hubungan kausal ini dapat disimpulkan dari kalimat dalam pasal 1365, perbuatan yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian. Jadi kerugian itu harus timbul sebagai akibat dari perbuatan orang itu. Jika tidak ada perbuatan, maka tidak ada akibat atau kerugian. Untuk mengetahui apakah suatu perbuatan adalah sebab dari suatu kerugian, perlu diikuti teori adequate Verorzaking dari von Kreis.
Menurut teori ini, yang dianggap sebagai sebab adalah perbuatan yang menurut pengalaman manusia yang normal, sepatutnya dapat diharapkan menimbulkan akibat. Dalam hal ini, kerugian dapat disimpulkan bahwa antara perbuatan dan kerugian yang timbul ada hubungan langsung. Sebagai contoh, seorang lewat melalui pekarangan orang lain, kemudian tersentuh pot bunga pemilik pekarangan itu hingga jatuh dan pecah. Di sini antara perbuatan tersentuh yang disebut sebab dan kerugian yang timbul yaitu pecahnya pot bunga yang disebut akibat. Ada hubungan kausal. Tetapi jika ia lewat di dalam pekarangan itu bertepatan dengan jatuhnya pot bunga karena tatanannya lapuk, di situ tidak ada hubungan kausal. Kemudian membahas hal-hal yang menghilangkan sifat melawan hukum. Ada 4. Yang pertama, keadaan memaksa, overmah. Yang kedua, pembelaan darurat atau terpaksa, notwehr. Yang ketiga, melaksanakan ketentuan undang-undang. Dan yang keempat, melaksanakan perintah atasan. Berikut penjelasan hal-hal yang menghilangkan sifat melawan hukum. Yang pertama, yaitu keadaan memaksa atau yang disebut dengan overmah. Pengertian dari overmah ialah salah satu paksaan atau dorongan yang datangnya dari luar yang tak dapat dielakkan atau harus dielakkan. Overmah ada kalanya merupakan alasan pembenar dan ada kalanya alasan pemaaf. Hal ini karena keadaan overmah mempunyai sifat yang berbeda dan tidak harus menimbulkan akibat yang sama. Overmah memiliki bentuk tertentu, yaitu Nottosten, yang timbul disebabkan oleh konflik kewajiban-kewajiban. Terdapat Nottosten apabila kewajiban untuk tidak melakukan suatu perbuatan karena melawan hukum ditiadakan oleh suatu kewajiban lain atau suatu kepentingan yang lebih tinggi tingkatnya. Overmah dapat bersifat mutlak, absolut, atau relatif. Disebut mutlak apabila setiap orang dalam keadaan terpaksa harus melakukan perbuatan yang pada umumnya merupakan perbuatan melawan hukum. Sedangkan disebut relatif apabila seseorang melakukan perbuatan melawan hukum oleh karena suatu keadaan, di mana ia terpaksa melakukan perbuatan tersebut daripada mengorbankan kepentingan sendiri dengan resiko yang sangat besar. Lalu yang kedua yaitu pembelaan darurat atau terpaksa, notwehr. Di dalam pembelaan terpaksa, seseorang melakukan perbuatan yang terpaksa untuk membela diri sendiri atau orang lain, kehormatan atau barang terhadap serangan yang tiba-tiba yang bersifat melawan hukum. Setiap orang yang diserang orang lain berhak untuk membela diri. Jika dalam pembelaan tersebut ia terpaksa melakukan perbuatan melawan hukum, maka sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut menjadi hilang. Untuk menentukan bahwa perbuatan tersebut merupakan bela diri, harus ada serangan yang ditujukan kepadanya dan pembelaan diri tidak boleh melampaui batas. Salah satu contohnya yaitu jika diserang dengan golok untuk membela diri, maka orang tersebut menggunakan tongkat dan dipakai memukul tangan si penyerang sehingga tangannya patah. Dalam hal ini perbuatan tersebut tidak merupakan perbuatan melawan hukum. Kemudian yang ketiga, melaksanakan ketentuan undang-undang. Perbuatan tidak merupakan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan itu dilakukan karena melaksanakan undang-undang. Polisi yang menahan seseorang dan merampas kemerdekaannya, hakim yang menghukum terdakwa, panitera yang melakukan sitaan tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Suatu perbuatan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau berdasarkan wewenang yang diberikan oleh undang-undang adalah melawan hukum apabila wewenang tersebut disalahgunakan atau dalam hal détournement de pouvoir. Dan yang keempat yaitu melaksanakan perintah atasan. Perbuatan orang yang melakukan perintah atasan yang berwenang bukan merupakan perbuatan melawan hukum.
Perintah atasan hanya berlaku sebagai alasan pembenar bagi orang yang melaksanakan perintah tersebut. Tidak menutup kemungkinan bahwa pemerintah atau penguasa yang memberi perintah tersebut bertindak melawan hukum. Di dalam praktek, alasan pembenar ini tidak begitu penting karena biasanya penguasa yang digugat dan bukan pegawai yang melakukan perbuatan tersebut. Kemudian membahas tentang pertanggungjawaban dalam perbuatan melawan hukum. Pertanggungjawaban dalam perbuatan melawan hukum ada 3. Yang pertama, ketentuan pasal 1365 KUH Perdata tersebut di atas mengatur pertanggungjawaban yang diakibatkan oleh adanya perbuatan melawan hukum, baik karena berbuat pasif culpa in committendo atau karena tidak berbuat pasif culpa in omittendo. Yang kedua, pasal 1366 KUH Perdata lebih mengarah pada tuntutan pertanggungjawaban yang diakibatkan oleh kesalahan karena kelalaian, onrehmetik genalaten. Dan yang ketiga yaitu KUH Perdata membagi masalah pertanggungjawaban terhadap perbuatan melawan hukum menjadi 2 golongan, yaitu 1. Tanggung jawab langsung dan kedua tanggung jawab tidak langsung. Cukup sekian. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.